kurban, dan ini adalah juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan beberapa tokoh para ulama untuk segera dibuka open donasi, karena ya, dengan tujuan bagaimanapun makanan sudah dibagikan dan dimakan oleh umat Islam, maka saya pun juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa mungkin pada saat Ramadan yang lalu ikut berbuka puasa di Masjid Yazid, kita tidak tahu apa yang dimakan itu adalah yang dari catering Adila dan Vio atau yang lain. Namun untuk menghilangkan keraguan, ya kami mohon yang mungkin pernah berbuka puasa di Masjid Yazid untuk bisa ikut berdonasi, ya. Ibaratnya untuk menghilangkan keraguan ya apa yang telah dimakan. Kalaupun ternyata yang dimakan itu sebetulnya bukan yang dari catering Vio Tadila, setidaknya tetap juga bernilai pahala. Maka itulah himbauan dari kami, karena beberapa dari masyarakat juga yang menghubungi kami, dari beberapa santri yang menghubungi kami itu juga seperti itu. Gus Burhan, saya dulu berbuka puasa juga di Yazid. Wah, ini saya jadi kepikiran kapan open donasi kami akan membayar apa yang telah kami makan. Jadi itu tambahan dari kami untuk supaya biar cepat. Karena kalau kita menghitung dari nilai 40.000 atau nilai 960 juta dibagi 40.000 itu membutuhkan 24.000 orang kalau satu orang berdonasi satu paket. 24.000 paket, ada 24.000 dikalikan 40.000 itu 960 juta, sesuai dengan yang menjadi beban dan apa yang dikirim sebagai takjil dan menu buka puasa di Masjid Yazid. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, kalau itu ceritanya Pak Slamet kan teman dengan si Pak Eko itu ya. Iya. Kok sampai bisa kejadian itu gimana Pak? Pertama saya sama Mas Eko ada Mas Eko ada joget itu Mas Zaid menunjukkan WA, terus saya di Dilan itu digeladak sampai pembayaran 7 pengiriman selang 3 hari cair. Akhirnya sampai saya belum cair dan akhirnya Mas Eko lari. Mas Ekonya lari. Itu kalau Mas Eko dengan sampean temen apa Pak Slamet? Cuma temen ketemu di jalan. Dulu kan dia masih SMA, saya main ke Solo Baru, ketemu Mas Eko di Solo Baru itu. Kalau Pak Supodo gimana Pak Supodo? Saat itu Pak Supodo sebagai mertua sih Pak. Yes. Itu kok bisa terjadi kasus ini gimana Pak? Oh nggih. Kula saya selaku mertuanya Eko itu mertua itu baru nikah itu tanggal 12 November kemarin, sekitar 5 bulan berjalan. Dan saya itu merantau di Semarang kebetulan dan bisa komunikasi sekitar baru 2 bulan. Jadi sekitar 3 bulanan saya berada di Semarang. Waktu pertama itu mendapat pesanan itu sebelum puasa, 1 minggu sebelum puasa ya. Saya di Semarang itu di bel katanya ada pesanan dari Masjid Zaid, Pak. Ada pesanan dari Masjid Zaid, Pak. Oh ya, saya pulang aja. Hingga untuk menyiapkan untuk perlengkapan untuk takjil bulan Ramadan itu. Dan saya terangkan itu masalahnya gimana ini nanti pembayarannya. Pembayarannya itu selama tidak ada DP yang jelas tidak ada DP, dan 1 minggu akan ada penagihan atau istilahnya mendikone
invoice nopo-nopo kan bahasanya kurang jelas loh nek maneh itu. Ya setelah 3 hari dari penagihan itu akan ada pembayaran, jadi 10 hari berjalannya. Ya, setelah berjalannya itu kan selama 12 hari saya tanyakan, loh kok belum cair, kok ini padahal janjinya 10 hari gitu. Anu Pak, ini masjid, ntar ya saya tanyakan ke Masjid Zahid dulu Pak. Nah, jawabnya Pak Eko, jawabnya Eko itu gini, anu Pak, di Masjid Zahid itu mengalami pembengkakan biaya, jadi yang dibayar itu catering yang di bawah 400 atau 300, yang 400 ke atas belum dibayar. Nah, selama itu kan sudah 12 hari ya, kapan pembayarannya? Nanti yang penagihan kedua Pak. Nah, berjalannya waktu setelah malam 20 kita sudah kehabisan modal, sudah tidak bisa jalan. Itu saya tanya, loh gimana kalau ini besok tidak bisa mengirim loh? Ya tak tanyakan dulu ke Masjid Zahid Pak. Setelah anu pulang, dia bilang, anu Pak akan dibayar malam tanggal 26 jadi 1 bulan penuh. Nanti dengan catatan 3 hari yang kedepannya dan mutu sama standar mutu tetap sama. Bahkan di malam 20 itu kita disuruh meningkatkan mutu sama kualitas, jadi rasa sama nasinya kurang pulen, sama kita meningkatkan mutu sajian dengan nilai seharga uang itu. Nah, setelah kita tingkatkan berjibaku, kita cari tangan ke tetangga maupun kemana untuk mencukupi, sebab saya khawatir kalau Masjid Zahid kekurangan gitu loh, nanti pedagangnya banyak, nanti kan 800 itu kan banyak, jadi saya khawatir kalau nanti kekurangan, terpaksa kami mengutang ke sana kemari berjibaku dengan harapan nanti kan sudah tanggal 26 itu sudah pembayaran. Ternyata waktu tanggal 26 itu pun lolos juga. Loh gimana kok belum ada pembayaran? Anu Pak, anu kalau dibayar dulu kan istilahnya mbak cindil bang siladan atau membeda-bedakan. Jadi nanti semua catering, tenda-tenda atau kegiatan di dalam masjid yang berkaitannya di bulan Ramadan harus lunas sebelum hari Lebaran -1. Jadi sebelum Lebaran kurang 1 hari itu semua sudah lunas. Oh iya, no. Dan yang jatuh tempo saya itu hutang itu pada akan Lebaran itu, ya saya ya ada waktu lah dimaklumi ya. Terus ya tambah. Akhirnya sampai tanggal itu juga, tanggal malam 27 itu saya tanyakan, iya kalau ini wis ora iso mlaku. Gitu akhirnya dia bilang, anu Pak, pembayarannya itu nanti hari raya Idul Fitri. Jadi setelah sholat Id. Ya, kurang sehari itu pun saya kan aduh wis ora iso jalan kok iki ngono. Anu paling hari terakhir tidak usah ngirim. Jadi anu sudah anu untuk dikirim dari sana. Ya wis, setelah Lebaran pertama itu kan habis sholat Id, janjinya kan habis sholat Id. Saya habis sholat Id kan maka anu sarapan makan ya, terus ganti pakaian akan berangkat ke Masjid Zahid. Loh, pira apa ae kayaknya Masjid Zahid kok urung siap-siap. Ya Pak, ntar. Selesai beberapa menit itu, Pak, ini dapat undangan. Di HP itu ada undangannya, memang ada tulisan undangan itu ya istilahnya kayak bahasanya saya lihatnya kayak bahasa instansi ya, semua tenda-tenda atau yang berkepentingan di Masjid Zahid serta buka takjil catering semua itu akan dilunasi. Nah, akhirnya kan janjinya itu jam 10 Lebaran kedua. Saya sudah nggak itu ragu-ragu. Terus dia tuh bilang, nanti yang berangkat saya aja Pak. Nah, saya kan bawa uang segitu ya banyak kan, 960 juta, pikiran bayangan saya gitu.
dia itu bayarannya cek. Saya sendiri Pak, ora tetap didampingi, nek kowe tiba-tiba piye ya. Setelah saya didampingi anak saya sama saudara Triono sama saya ke Masjid Zaid. Sampai sana jam 9, terus ketemu saudara Selamat ini, nunggu saudara Selamat. Pak, saya nunggu saudara Selamat sama pengurus di Masjid Zaid. Oh ya, Bapak masuk aja ke masjid yang dingin. Setelah itu saya masuk, saya tunggu jam 11, ternyata saudara Eko, katanya saudara Selamat itu pamit ke kamar mandi. Setelah saya jam 11 tidak datang, saya hubungi sudah tidak bisa kontak. Jadi semua itu sudah tidak bisa menghubungi, akhirnya lost kontak. Itulah ceritanya. Ya. Terima kasih Pak Suwodo. Nggih. Suwun.